Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Randus Arwildayanto, SPD, MPD. Kenalkan, nama saya Laudia Idrus, saya Nisma Salem. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yaitu sejarah perkembangan pendidikan tinggi. Pendidikan di negara maju dan berkembang. Penelitian ini menganalisis literatur mengenai perbandingan pola asuh di negara maju dan negara berkembang, mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam praktik pola asuh serta mengkaji implikasi terhadap perkembangan anak. Temuan ini didasarkan pada tinjauan berbagai sumber yang membahas aspek-aspek utama dari pola asuh, dampaknya terhadap perkembangan anak, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global. Perbedaan pola asuh antara negara maju dan negara berkembang merupakan topik penting dalam studi perkembangan anak, karena pola asuh yang diterapkan dalam sebuah negara dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologi, sosial, dan emosional anak-anak. Perbandingan pola asuh ini juga dapat memberikan wawasan yang berguna untuk merancang kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih efektif di berbagai konteks dan budaya. Perbedaan pendidikan tinggi di Indonesia dan negara lainnya. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia lebih mengutamakan pendidikan berbasis kurikulum yang terstruktur dengan banyak perguruan tinggi yang menawarkan program studi yang cukup terbatas dalam hal fleksibilitas. Selain itu, masih ada perbedaan kualitas antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Negara lain, negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Jerman memiliki lebih banyak pilihan dalam hal program pendidikan tinggi yang fleksibel dan berbasis riset. Misalnya, di negara-negara ini, mahasiswa memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih mata kuliah dan fokus penelitian. Universitas di negara-negara tersebut juga lebih berorientasi pada inovasi dan pengembangan riset. Menekan kurikulum pendidikan Indonesia agar efektif. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif di Indonesia, ada beberapa aspek yang perlu ditekan dalam pengembangan kurikulum. Beberapa fokus utama yang harus diperhatikan meliputi penguatan kompetensi dasar, integrasi teknologi, pendidikan karakter, dan pengembangan keterampilan. Peningkatan kualitas kompetensi dasar, kurikulum harus menekankan penguasaan kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhan zaman. Penguatan literasi dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Perlu mendapatkan perhatian khusus integrasi teknologi dan pembelajaran digital di era digital ini. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan tinggi. Globalisasi memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya pendidikan seperti materi pembelajaran online, kuliah dari universitas tradisional, dan program pertukaran pelajar. Hal ini meningkatkan kualitas pendidikan dengan memungkinkan mahasiswa untuk belajar dari institusi terkemuka di seluruh dunia tanpa harus bepergian ke luar negeri. Contohnya, banyak universitas yang kini menawarkan program pembelajaran daring, online, laring, sehingga mahasiswa di negara berkembang bisa mengakses pendidikan dari universitas top dunia seperti MIT tanpa meninggalkan negara mereka. Dari kesimpulannya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia, negara berkembang, dan negara maju menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal kualitas,
akses, biaya, serta kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di seluruh dunia, perbedaan tersebut masih mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi masing-masing negara.